Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ima, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Komputer dan Sistem Informasi Laboratorium. Perkenalkan, saya Nilma Salsabila dengan NIM 03, serta rekan saya, Eva Rosa dengan NIM 02. di sini kami akan menjelaskan tutorial mengenai pembuatan aplikasi ID card menggunakan Microsoft Access. Next. Baik, untuk langkah yang pertama, yakni membuat blank database baru dengan file name ID card, lalu simpan pada file di laptop. Untuk yang pertama, membuat tabel dengan nama T karyawan dengan beberapa file name, yakni ID karyawan dengan data type number, lalu nama dengan data type short text, ada jabatan dengan data type short text, masa berlaku dengan data type date atau time, lalu ada foto dengan data type attachment. Lalu form ini di-save, lalu pada table design, pilih form design, lalu dipilih menu Add Exciting Field untuk menambahkan field pada form yang dibuat. Kemudian muncul field list, pilih nama tabel dengan yang kita buat, yakni T karyawan. Lalu drop nama, jabatan, masa berlaku, dan foto. Untuk jabatan, diubah menjadi bentuk combo box, karena di jabatan nanti akan dibuat opsi posisi, yaitu manajer atau karyawan. Dengan cara pilih jabatan, lalu klik kanan, dan pilih menu Change To, kemudian pilih combo box. Lalu masuk ke Property Sheet, pilih tab Data, lalu pada Row Search Text, diganti menjadi Value List, dan pada Row Search, pilih titik 3, lalu buat list item dengan menuliskan pilihan manajer dan karyawan. Lalu kosongi pada default value, kemudian pilih OK. Kemudian, simpan form dengan nama form karyawan. Lalu lihat apakah jabatan sudah menjadi combo box, lalu kembali ke desain view form karyawan. Selanjutnya, desain tampilan form, digunakan rectangle untuk background belakang pada property sheet di tab format. Pilih warna pada back color, posisi BG dipindahkan dengan cara klik kanan, pilih position, dan pilih send to back. Rapikan field list pada background. Rapikan form tulisan pada menu home, yakni font, warna font, ukuran font, dan di bold. Lalu ditambahkan tombol navigasi pada menu desain, pilih button, dan kotak navigasi letakkan di samping file ID karyawan. Lalu kemudian muncul comment button wizard. Kategoris dipilih record navigation, lalu pada action pilih go to previous record, lalu klik next dan finish. Lalu sesuaikan ukuran kotak navigation di samping field ID karyawan. Buat tombol navigation lagi dengan pilih button pada menu desain dan diletakkan di samping tombol navigasi pertama tadi. Pada kategoris, pilih record navigation, lalu pada action, pilih go to next record, lalu klik next dan finish. Lalu sesuaikan ukuran kotak navigation di samping tombol navigasi pertama tadi. Fungsi tombol navigasi go to previous, record, dan go to next tadi untuk mengarahkan kita ke data yang kita simpan dalam tabel karyawan. Tambahkan button pendukung lainnya, yakni pada bagian bawah masa berlaku, yakni button tambah data. Pada kategori, pilih record operation, dan action, pilih add new record. Lalu klik next, dan pilih text. Ketikkan nama button, yakni tambah data, atau tambah data,
lalu klik next dan finish. Tambahkan button lain. Tambahkan button lain di samping button tambah data, yakni button ubah data. Pada kategoris, pilih record operation dan action, pilih save record, lalu klik next dan pilih text, dan ketikkan nama button, yakni ubah data. Lalu klik next dan finish. Tambahkan button lain di samping button ubah data, yakni button hapus data. Pada kategoris, pilih record operation dan action, pilih delete record, lalu klik next dan pilih text dan ketikkan nama button yakni hapus data, lalu klik next dan finish. Baik, selanjutnya tambahkan button lain di samping button hapus, yakni button tutup. Pada kategoris, pilih from operation, kemudian pada tabel action, pilih close from, kemudian di next. Oke, gitu namanya. Pada text button, kita namai dengan tutup, next, kemudian finish. Selanjutnya kita tambahkan keterangan untuk header form yang kita buat. Gunakan label pada menu desain dan letakkan pada bagian atas form, lalu buat nama tulisan, aplikasi ID card karyawan. Rapihkan label tulisan pada menu home, font, warna font, ukuran font, dan lain-lain. Kemudian pada tabel kategoris, pilih record navigation. Pada tabel action, pilih find next. Kita next. Pada button text, kita ganti cetak kartu, next, dan finish. Kemudian di bawah button cetak kartu, tambahkan button pada menu desain, yakni button laporan yang berfungsi untuk memperlihatkan seluruh data yang kita input di dalam report. Jika muncul komen button wizard, di cancel saja. Ya. Kita akan membuat action sendiri dengan merubah nama button menjadi laporan. Background. Kemudian kalau ingin mengganti background color di form yang kita buat, silahkan diganti yakni dengan cara property sheet. Pilih menu format pada back color, ganti background color menjadi warna yang diinginkan. Lalu jika sudah, jangan lupa disimpan. Lalu pada property sheet selection type-nya, kita pilih form dan pilih menu order. Pada pop-up, kita pilih yes dan disimpan. Lalu form karyawan kita coba jalankan dan coba untuk mengisi data mulai dari ID, nama, jabatan, masa berlaku, dan kita tambahkan foto yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian tambahkan data orang lain atau orang kedua dengan klik tambah data dan isi nomor ID, nama, jabatan, masa berlaku, dan foto. Bisa kita lihat pada navigasi button previous record untuk kembali melihat data orang pertama dan next record untuk melihat data. Lalu pada button cetak kartu dan laporan masih belum selesai dibuat atau actionnya belum diisi. Sebelum actionnya diisi, kita harus membuat reportnya terlebih dahulu. Tahap pertama, kita akan membuat report untuk laporan. Untuk membuat report, kita klik tabel T karyawan dan masuk ke menu create, pilih report, maka akan secara otomatis tabel desain report T karyawan akan ditampilkan. Jika desain tampilan dari report kurang menarik, kita dapat mendesain ulang dengan cara klik kanan pada report, lalu pilih desain view, dan tabel bisa kita perbesar atau perkecil.
dan pada report header dapat diganti menjadi laporan karyawan dan desain tulisan bisa kita ganti font, color, font dan lain-lain. Jika sudah kita save dan jika kita, jika sudah kita save, beri nama report name dengan laporan dan tutup. Selanjutnya kita kembali ke form karyawan dengan klik kanan dan pilih desain view. Pilih desain view lalu klik button laporan, kemudian klik kanan lalu pilih build event. Setelah itu akan tampil dialog builder yakni dengan choose builder lalu kita pilih macro builder kemudian klik OK. Maka akan tampil macro tools lalu tambahkan action pilih open report. Pada open report name kita pilih laporan lalu kita save dan close. Lalu coba kita jalankan form karyawannya, lalu klik button laporan, maka laporan akan muncul di belakang form. Lalu kita perbaiki agar tampilan laporan muncul di depan form karyawan. Jika kita klik button laporan, lalu kita perbaiki agar tampilan laporan muncul di depan form karyawan, kita klik button laporan, yakni dengan cara klik kanan pada report laporan, dan pilih desain view. Pada property sheet, pilih order pada bagian pop-up, kita pilih yes, dan simpan. Maka jika form karyawan dijalankan dan dipilih button laporan, maka laporan akan muncul di depan form karyawan. Selanjutnya kita akan membuat report cetak kartu. Pilih form karyawan, lalu masuk ke menu create, setelah itu pilih report design. Lalu kita tambahkan file yang terdapat pada tabel T karyawan dengan memilih menu existing field ya dan masukkan satu per satu field ID karyawan, nama, jabatan, masa berlaku, dan foto. Kemudian agar tampilan lebih bagus dan rapi, kita dapat menggunakan gambar untuk memasukkan gambar, pilih image pada menu desain dan pilih gambar yang telah disediakan sebelumnya. Agar gambar bisa sesuai ketika adjust, maka pada property sheet, pada format bagian size mode, kita ganti menjadi stretch. Selanjutnya, kita akan atur field yang akan kita simpan dalam gambar atau desain ID card yang kita buat. Namun label tidak perlu dimasukkan, jadi kita hapus saja dan pastikan gambar desain posisinya berada di bagian belakang dengan cara klik kanan pada menu position, pilih send to back. Pada property sheet, pada masing-masing field, back style dan border style-nya kita ubah menjadi transparan. Untuk ID karyawan, kita tambahkan keterangan dengan cara pilih menu desain dan tambahkan label dan diberi nama ID number. Letakkan di atas file ID karyawan dan tambahkan keterangan di masa berlaku. Tambahkan label dan beri nama berlaku dan letakkan di atas file masa berlaku. Selanjutnya, kita buat cover belakang, desain ID card dengan cara copy gambar atau desain depan ID card, lalu kita ganti dengan gambar cover belakang dengan cara masukkan ke menu desain, pilih insert image, dan pilih gambar cover belakang yang sudah disiapkan. Kemudian, report yang telah kita susun disimpan dan beri nama ID card, lalu kita close. Selanjutnya,
kita akan menambahkan action pada cetak kartu di form karyawan. Dengan cara klik kanan pada button cetak kartu, lalu pilih Build Event, dan pilih Macro Builder dan klik OK. Lalu tambahkan Open Record, kemudian pilih Report Name menjadi ID Card, dan View dipilih Report. Pada where condition yang akan memfilter data, maka tulis ID karyawan sama dengan forms dan pisahkan dengan pemisah rumus menggunakan tanda seru dan pilih form karyawan. Di form karyawan itu yang kita gunakan adalah ID karyawan. Jika sudah, klik save atau simpan, kemudian close. Lalu pada report ID card di bagian other di property sheet, pop-up-nya kita pilih yes, lalu simpan dan close. Selanjutnya pilih form karyawan dan kita cetak kartu salah satu karyawan, maka data karyawan akan otomatis muncul pada desain ID card dan siap untuk dicetak. Baik, sekian presentasi pemaparan cara membuat aplikasi ID card karyawan dari kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.